warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kosmas, ketemu lagi bersama kita di Sosmas Podcast bersama saya Fauziatur Rahman, biasa dipanggil Nana, dan saya PJ Mutia, biasa dipanggil Veja. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas topik terkait dengan kehidupan, kesejahteraan sosial dan juga dinamika kehidupan sehari-hari mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat penting banget gitu, dan sangat-sangat hangat mungkin ya di sekarang-sekarang ini gitu, mengenai kesehatan mental dari perspektif sosial dan akademik. Nah, spesial banget di podcast kali ini kita akan mengundang narasumber salah satu alumni dari Poltek Sos juga. Thank you, Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Gunawan. Saya dosen di Prodi Ilmu Kesehatan Sosial Universitas Bandung, dan saya juga adalah praktisi pekerjaan sosial yang merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Kesehatan Sosial Bandung atau sekarang namanya Politeknik Kesehatan Sosial Bandung. Mungkin sebelum kita masuk ke isu yang lebih dalam, saya pengen tahu dulu Pak, menurut Pak Bapak sebagai dosen kesejahteraan sosial, terkait mental bagaimana sih Pak? Ya, kalau bicara tentang mental secara spesifik ya, jelas dari sisi pekerjaan sosial, mental ini adalah salah satu yang menjadi penanganan kita. Jadi kayak dalam pekerjaan sosial, kita ini spesifik akan menangani bagaimana kondisi psikososial seseorang. Ini mana kondisi psikososial seseorang itu dapat berbanding lurus dengan bagaimana kesehatan mental dapat berjalan. Jadi tentu saja sangat penting kita untuk memahami. Dan nantinya mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menjadi ahli di bidang penanganan klinis atau mental health, ya teman-teman itu mendalami juga tentang mental secara lebih dalam. Makanya bisa nih, tentunya teman-teman bisa belajar dari buku DSM-5. Atau pernah dengar buku DSM-5? DSM-5 itu adalah buku yang singkatannya dari Diagnostik Statistik Manual. Sebetulnya ada beberapa versi, cuman maaf aku update ya, sampai itu. Jadi buku ini itu adalah buku yang digunakan di Amerika dan juga di seluruh dunia oleh para pekerja sosial, psikolog, dan psikiater untuk melihat bagaimana kondisi mental health dari pasien atau klien. Berarti ada beberapa referensi buku ya Pak? Ada beberapa. Dan di kampus juga di Poltek Sos, ingat saya zaman saya kuliah dulu itu ada bukunya di perpustakaan. Oh ada. Saya ada bukunya di asal rumah. Mungkin dari politik dari lagi. Dan politik lagi nanti. Karena waktu saya tesis itu saya mengambil salah satu isu terkait dengan mental health. Dulu saya ngambil isu tentang gender dysphoria. Gender dysphoria itu apa Pak? Gender dysphoria itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai gender yang berlawanan dengan dirinya. Iya maksudnya. Gender berlawanan itu misal saya. Kamu perempuan? Perempuan. Tapi kamu sebagai kamu bukan perempuan. Dia laki-laki. Ngerti kan isunya kemana? Iya. Itu aja ya. Baik. Mungkin tadi Bapak sedikit jelaskan mengenai mental health. Menurut Bapak kita sebagai dosen kesejahteraan sosial di Universitas Pasundan, menurut Bapak apa sih itu mental health? Ya, kalau bicara mental health itu apa ya? Mental health itu adalah bagaimana kondisi kesehatan jiwa seseorang. Yang ingat adalah kesehatan jiwa ini bisa sangat dalam sekali maknanya. Makanya ini saya pengen sedikit meng-highlight isu ini nih, isu mental health, dan kita bicarain satu isu yang saya sangat soroti hari ini itu adalah banyak teman-teman Gen Z yang sering kali melakukan self-diagnosis terhadap dirinya sendiri, apalagi pada punya TikTok. Ya, apalagi kan TikTok, Instagram sebagainya. Kita sering lihat kan di TikTok kayak misal, apakah Anda memiliki misal 4 dari 7 ciri ini? Kalau Anda punya 4 dari 7 ciri ini, kemungkinan Anda mengalami bla bla bla. Kayak gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari self diagnosis itu tidak boleh banget dilakukan. Karena dapat berbahaya. Karena penilaian apakah seorang mengalami suatu kondisi
kondisi mental tertentu itu harus dilakukan oleh profesional, gitu. Oleh siapa? Harus oleh psikiater, gitu. Even kita pers aja itu tidak boleh untuk menjadi seseorang dengan kondisi tertentu, gitu. Karena kita punya batasan. Ada batasan kode etik profesi yang itu tidak boleh kita langgar. Jadi, even teman-teman ada yang pengen jadi expert di bidang mental health, even teman-teman ngerti, gitu. Oh, ternyata si orang ini kondisinya dia kayaknya bipolar nih, atau mungkin itu skizofrenia atau kayak gitu. Kalau lihat dari ciri-cirinya memang betul, gitu. Tapi ingat, sebagai profesional kita tidak punya wewenang untuk menjudge orang itu demikian. Karena tetap itu harus tentunya dari yang punya wewenang yaitu psikiater. Tidak boleh self diagnosis ya. Yes, itu nggak boleh, bahaya banget, hati-hati. Ini sering terjadi di anak muda sekarang nih soalnya. Betul banyak di TikTok itu ya Pak ya. Itu dia. Berarti menurut Bapak nih seberapa penting si mental ini terhadap anak-anak muda zaman sekarang itu? Nah, penting itu jelas amat sangat penting banget. Kenapa? Karena kondisi mental yang baik itu dapat menjadi faktor pemicu dan juga dia dapat menjadi faktor pendorong menjadi suka dalam berbagai hal. Contoh ya, hal paling sederhana aja ya. Pernah nggak ngerasa semangat kuliah? Pernah ngerasa paling males kuliah? Sering banget itu. Sering banget kan? Nah, ketika teman-teman merasa sedang males banget kuliah contohnya, pasti sedang terjadi sesuatu kan sama kalian? Ada sesuatu yang mendorong untuk kuliah. Contoh sederhana kayak gitu. Makanya ini bercandaan saya aja ya. Saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa aku juga teman-teman di sana, ketika kamu sudah kuliah harus make sure kamu punya lingkungan yang tepat dan lingkungan yang enak dan nyaman. Lingkungan yang nyaman ini tidak hanya di kampus tapi juga di rumah, kayak gitu. Dan juga harus make sure bahwasannya orang-orang seperti itu support. Namun ini yang menarik, itu adalah kondisi ideal. Tapi kan faktanya tidak bisa seperti itu kan. Maka dari itu kita harus punya strategi untuk mengatasi hal itu. Ya, kenapa? Kita harus punya strategi yang baik untuk menjaga kondisi kita. Makanya kalau teman-teman nanti ya udah belajar tentang strategi di kampus, belum belajar sama ahlinya, ada Bu Enke, ada Pak Subarka, ada Bu Merti sekarang dari kampus, dan juga tentu saja dulu guru saya, dosen saya, Almarhum Bu Dorang, itu salah satu ahlinya di bidang terapi psikososial. Saya lihat dari perkataan yang Bu Dorang dulu almarhum juga kami di kelas bilang, kalau mau menjaga kondisi mental itu tetap baik, satu, kamu harus punya pikiran yang positif, gitu. Dan kamu harus belajar untuk dapat melihat sesuatu dari semua sisi positifnya. Karena dibalik setiap hal itu ada kebaikan. Contoh itu salah satu hal yang saya belajar banget. Dan makin harus berpikir positif ya Bapak. Yes, betul. Mungkin tadi kita bicara coping strategi nih Pak. Ada nggak sih apa ya? Coping strategi yang bisa Bapak sampaikan ya? Nah, bicara coping strategi itu kan sebetulnya kembali ke orang ya. Misal, kamu kalau lagi sedih kamu ngapain? Tidur. Selain tidur ngapain? Biasanya sih kalau nggak tidur dengar lagu sih. Nonton film atau juga mungkin traveling juga kayak gitu, itu cara-cara coping strategi. Nah, karena gini, ini harus diingat ya, bicara mental health, kalau kita bicara mental health, kita tidak bisa terlepas dari bicara bagaimana seseorang itu jadi emosi, ya. Emosi itu ada apa aja sih yang teman-teman tahu? Senang, marah, sedih. Nah, kalau bicara emosi itu kan ada emosi sifatnya positif dan negatif. Kalau emosi sifatnya positif itu membuat kita bahagia. Tapi ketika emosinya negatif itu membuat kita jadi capek gitu, contohnya sedih kan. Nah, satu yang saya pelajari adalah emosi itu sangat sebuah energi. Yang dimana energi itu harus dilepaskan. Jadi makanya saya selalu ngerjain klien saya ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan,
coba lakukan aktivitas fisik yang bisa membuat capek tapi kamu senang. Contoh olahraga, kalau cowok nih futsal kah, atau berenang kah, kalau perempuan mungkin ya nyanyi kah, masak kah, gitu ya, atau mungkin makan makanan yang enak, atau even kalau suka traveling. Itu salah satu cara untuk healing. Jadi kalau teman-teman pernah dengar traveling sama dengan healing, sebetulnya kita bisa ambil ya dari pemaknaan tadi. Karena ketika kita sedang sedih, kita sedang lelah secara emosi, kita perlu untuk recharge diri. Dan recharge dirinya dengan membuang energi negatif, membuang energi negatif. Ya gitu sih. Kalau yang saya lihat seperti itu. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya masyarakat itu sangat terlindung ya, namun nyatanya masih banyak masyarakat di sekitar kampung juga kayak masih kita itu orang seperti itu kayak masih tidak tahu, kayak masih takut buat bercerita terkait dengan saya sendiri. Nah mungkin dari Bapak sendiri ada pengalaman atau misalnya kerjanya tadi lakukan gitu bahwasanya hal-hal itu menurut persepsi mereka bagaimana? Nah ini yang menarik nih. Ketika kita berbicara tentang mental health, kita akan berbicara mental health dari berbagai perspektif, katakan kelompok usia. Kita tahu kan selama kan ini kita sering ngomongin mental health dari sudut pandang Gen Z ya. Iya betul. Tapi pertanyaannya adalah gimana dari sudut pandang milenial? Gimana dari Gen Alpha nanti ya? Jadi lagi kita ada generation, ada generation. Mereka semua itu punya pemaknaan dan pemahaman berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara masyarakat kita, katakan gini, kita mungkin akan ketemu dengan orang-orang yang usianya dari usia taruhlah range 40 sampai 60 yang ya kalau secara konsep kan mereka bukan milenial, bukan juga Gen Z ya. Apa ya kalau nggak salah? Tadi konsep kalau salah ya Gen Z ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya, atau saya kurang nah mereka itu punya pandangan berbeda-beda. Jadi ketika ngomong mental health itu seringkali kan dibilang kamu kurang sholat kamu kurang sholat, kamu kurang ibadah, kamu kurang dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Karena apa? Karena pemahaman mereka berbeda kan. Itu kan generasinya sekarang. Makanya generasi kita semakin melek dengan yang namanya isu mental, semakin melek dengan yang namanya sebetulnya lingkungan yang nyaman itu harus dibuat. Contoh paling sederhana itu caranya sekarang kan milenial ya, cara milenial mendidik anak itu beda dengan orang tua mendidik anak. Saya milenial orang tua itu nama gua tuh berarti gemes gitu. Dan saya ngerasain banget ketika saya sering mendidik anak itu berarti dengan orang tua didik saya dulu. Karena ada hal yang saya ambil dan itu tidak banyak motif saya nggak ambil karena saya ngerasa itu tidak relate dengan kondisi kita sekarang. Tapi hal baiknya saya ambil tetap kita berhubungan. Nah, pemahaman yang berbeda membuat apa? Membuat kemudian ya kalau misalnya mau diajak debat ini udah bagus ya dengan masyarakat gitu kan, masyarakat umum ya yang kadang-kadang berbeda. Kenapa? Mau sudut pandangnya juga beda kok. Apa yang mau diklarifikasi kayak gitu kan? Akhirnya apa ya? Hal terbaik adalah kita harus saling mengerti bagaimana sudut pandang dari berbagai generasi. Nah ya, tadi ngomong mental itu ya satu hal yang untuk tadi ya tabu buat sebagian orang gitu. Dan juga ya satu sisi untuk beberapa kalangan yang contohnya pernah dengar nggak istilah gini katanya laki-laki kalau cuma siapa? Iya. Pernah dengar? Setuju nggak sama kata-kata ini? Ya untuk di Gen Z sendiri setuju ya? Ya saya pun tidak setuju dengan kalimat ini karena pas semua orang itu punya yang namanya batas. Nah ibaratnya gini, batas ini kita dan lain di dalamnya itu adalah kondisi usia. Kalau gelasnya sama saya gitu, apa yang terjadi? Kan kalau
masih penuh terus saya tunggu apa yang terjadi? Lebar. Lebar kan? Iya. Itu tumpah kan? Betul. Perumpamannya sama kayak manusia gitu. Ketika makanan katakanlah si isi gelas itu seperti masalah makanannya semakin banyak beban lama-lama kita nggak akan kuat dan lama-lama ya akan kuat kayak kita juga semakin banyak tekanan lama-lama kita nggak akan kuat ya kan minimal kalau kita udah nggak kuat ya nggak kalau nangis apa? Curhat. Jangan dia sama gitu marah dulu kan? Oh iya, marah dulu. Itu jadi masalah nggak nanti? Yang berbahaya apa? Ketika gelas yang sudah penuh itu ditutup dengan rapat, terus di bawahnya dikasih kompor, dipanasin. Apa yang terjadi? Selama ini itu manusia. Sama halnya kalau mati di rasa sakit terus seperti bom waktu. Betul, kan dia mau buat gitu. Ya, jadi makanya kenapa saya selalu inquiry sama siapapun, saya bilang kamu harus punya teman curhat. Buat apa? Ya buat membantu kamu kosongin gelas ini. Saya bilang buat kosongin gelas kamu sendiri. Ya kalau kamu penuh, kamu dan kamu tutup dengan pergaulan siapa kamu nanti akan hancur. Itulah makanya, mohon maaf banget, banyak terjadi kasus-kasus yang maaf ya banyak apa karena waktu itu orang itu dapat dengan makanan dia ada dia pada dia menjadi itu ya secara mental deep itu udah mau dia gacor makanya harus perlu gitu makanya kalau teman-teman lihat di negara-negara barat sana kayak Amerika, Inggris, Jerman juga ada loh pelayanan kita 24 jam layanan apa hotline ya hotline kalau nggak salah di UK itu namanya pokoknya kayak hotline anti suicide gitu deh jadi katanya kalau ada orang yang mau suicide yang mau suicide telepon nomor itu telepon mereka telepon kapan saja dan siapa yang angkatnya konselor psikolog kerja sosial siapapun tujuannya dia untuk membantu mereka untuk curhat karena banyak banget kejadian orang-orang yang gitu yang dia tuh ngobrol seorang yang percaya dia pengen curhat gitu tapi orangnya nggak bisa karena disebut gitu bahwa satu dia 6 jam kemudian setelah dia curhat gue pengen curhat itu gue nggak bisa kata dia dengar temen dia sekrusial itu apa jadi bahkan jangan dianggap jadi jangan pernah menganggap remeh yang namanya ngebercandain hati-hati minimal gitu jangan pernah anggap remeh yang namanya ngebercandain buat kamu bercanda buat dia enggak itu setiap orang itu punya batas bercanda setiap orang itu punya yang namanya ya tadi ya bonus batasan ada batasan nggak boleh dilanggar kalau dilanggar gimana nggak akan jadi banyak hal lagi kita bicara mental tuh banyak banget nanti isunya kemarin kan gue bahas mentalnya gitu ini kalau kuliah bisa 12 SKS gitu tapi makanya minum dulu Berarti memang peran teman itu sangat penting. banget even saya selalu bilang gitu kalau kamu laki, kalau kamu perempuan kamu harus punya teman curhat setiap kali ada orang yang datang ke saya untuk konseling hal paling pertama yang saya tanya apa coba? Kamu punya teman? Saya akan tanya seperti itu. Kenapa saya tanya kalau punya sesuatu? Karena saya tanya tahu bagaimana coping strategi dia ketika dia sudah terjadi masalahnya di muda. Dia punya cara untuk meluapkannya. Jadi saya tanya, kamu kalau marah kamu ngapain? Gitu. Maksudnya, saya tidur gitu. Atau ada yang saya suka makan makanan pedas level 100 ada kayak gitu. Tapi kalau seperti itu akan berbahaya. Nah itu dia. Ini jadi fokus kita ya dalam kerja sosial ini. Jadi fokus kita dalam kerja sosial teman-teman. Kalau kita menghadapi klien seperti ini, kita fokus membantu mereka bagaimana mereka punya coping skills yang baik. Karena tidak semua coping skills itu positif. Ada coping skills yang tertariknya negatif. Karena tadi
Kalau kamu makan makanan level 100 paling terjadi Sakit perut, iya. menurut saya kayak gitu juga. Ada saya pernah nemu, kamu kalau saya marah sama apa? Ya saya suka keluar naik motor, saya putar. Berbahaya nggak? Berbahaya. Jadi kita merubah psikologi sosial itu jadi positif, lebih baik. Contoh klien saya yang sudah pernah ada, saya pernah punya klien saat itu usianya sekitar 15-16 tahun. Dan dia itu sudah edit dengan Allah. Dia bilang dia suka menurut Allah, kenapa? Karena itu membuat dia untuk tenang. Gitu. Tapi setelah dia minum Allah, akhirnya dia itu suka mukulin orang ternyata. Karena ini untuk pelampiasannya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang praktik sosial, itu udah kita dibikin orang ini. Nah, kepikiran tapi kan negatif. Nah, kita mau jadi positif. Gimana caranya? Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan juga dengan pendekatan sosial. Ya contoh, bisa pakai CBT, bisa pakai realitas, bisa pakai sesuai dengan kebutuhan sekali. Nah, menurut Bapak bagaimana kondisi mental health di kalangan mahasiswa atau remaja saat ini berdasarkan observasi Bapak? Ya kalau bicara tentang kondisi mental health mahasiswa ya, khususnya pada hari ini, itu beragam sih, beragam. Maksudnya ada yang sudah sangat fully aware, tapi juga ada yang masih karena intermediate, jadi mereka belum aware dengan isu mental health. Namun yang jadi perhatian satu-satu, ada satu ciri khas yang dari mahasiswa hari ini itu adalah rata-rata tuh sudah sangat mengerti apa itu mental health dan sangat mengerti bagaimana pentingnya. Gitu. Yang saya lihat ini jadi hal yang bagus. Gitu. Namun di sisi lain, ini juga sebenarnya dengan pemahaman yang benar juga. Kayak tadi contohnya, tidak boleh sembarangan ya self-diagnosis itu nggak boleh, cuma kayak gitu. Jangan rely sama kata TikTok, karena kan air juga nih ya tadi nih. Satu hal saya observasi dari mahasiswa hari ini adalah sering kali menjadikan TikTok sebagai acuan. Betul. Kan? Standar TikTok. TikTok lah itu yang berbahaya. Kita sebagai pekerja sosial nih Pak, kesejahteraan sosial gitu, yang nantinya itu akan menjadi seorang pekerja profesional nih Pak. Yang kita tahu seorang pekerja profesional tuh apa ya, bersinggungan juga dengan mental health gitu. Mungkin aku pengen tahu nih Pak, apa sih peran pekerja sosial dalam membantu seorang atau individu yang mengalami masalah kesehatan mental itu? Oke. Fokusnya pekerja sosial ketika menangani klien dengan problem mental health itu tidak jauh-jauh dari penanganan psikososial, dan itulah memang menjadi core kita. Core pekerja sosial itu adalah penanganan psikososial. Makanya sering kali timbul pertanyaan di teman-teman mahasiswa atau juga orang di luar sana, apa sih bedanya psikolog sama pekerja sosial? Ya kan? Sering banget kan? Jawabannya adalah perbedaannya di penanganan. Kalau psikolog itu hanya fokus ke bagaimana kondisi psikologis seseorang. Kalau pekerja sosial itu fokus ke bagaimana memperbaiki kondisi psikososial orang itu. Yang artinya apa? Ketika kita melakukan penanganan psikososial, kita tidak hanya fokus ke klien, tapi juga kita fokus ke signifikanitasnya, ke lingkungannya. Kayak gitu. Nah, spesifik contohnya, kalau kita nanya isunya mental health, kan kita tahu ya, kalau kita isu mental health itu macam-macam. Ada yang masuk kategori ODGJ dan juga ada yang masuk kategori ODMK. Gitu. Jadi sebenarnya ada dua istilah. Jadi mental itu masih dibagi gitu. Ada ODGJ, ada orang dengan gangguan jiwa, dan ada ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ya, contoh ODMK, contoh kayak bipolar, yang punya anxiety disorder, itu maksudnya ODMK. Nah, kita kan tahu kalau yang ODGJ itu mostly ya, dalam beberapa kasus itu selain itu lebih sering ditangani secara individu. Maka dari itulah penanganan kita bukan sama individunya, tapi sama keluarganya, sama lingkungannya, untuk membantu agar orang-orang sekitarnya tahu bagaimana cara menghidupkan dia, dan juga menciptakan lingkungan yang sesuai. Ingat tujuannya pekerjaan sosial sebagai, jadi gini kan kata NSW, social work is a profession seeks to help individu
group and communities. And also, social workers aims to creating a societal condition. Kondisi itu juga punya fokus untuk menciptakan kondisi sosial yang tepat agar seorang dapat mencapai lingkungan sosialnya. Nah itu kita fokus di situ. Bagaimana kita berhubungan sosial itu menjadi orang-orang yang kita butuh. Itu jawabannya. Jadi kalau misalnya, aduh udah bentuknya sama kliennya, ya emang lu jangan fokus ke kliennya, lu fokusnya ke kliennya. Bagaimana cara untuk bisa membantu si klien bisa tetap katakan berdaya, kayak gitu. Mungkin tadi bicara soal lingkungan nih Pak, ada teman, keluarga, maupun nah bagaimana sih cara kita gitu mendukung teman kita atau keluarga atau teman terdekat kita gitu yang sedang mengalami kesehatan mental gitu Pak? Oke, yang mengalami masalah kesehatan mental ya. Satu, memang bicara isu mental ini kan sangat sensitif ya, karena ini kita kan bicara bagaimana pemahaman seseorang. Isu mental ini satu isu yang punya rate stigmatisasi yang cukup tinggi. Ketika ada orang yang sudah dianggap kena mental health, kemudian kan ada stigma negatif. Nah makanya satu yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh memberikan stigma kepada seseorang yang mengalami masalah jiwa. Karena intinya banyak kok orang-orang yang kena mental health tapi mereka itu berprestasi, gitu kan? Itu banyak banget gitu. Kedua, harus disadari dan juga dipahami mental health itu bukanlah aib, gitu. Tapi itu adalah sebuah kondisi medis yang dapat disembuhkan. Maka dari itu, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang merasa punya kondisi mental health tertentu, segera cek ke ahlinya, segera ke psikiater. Kalau mau yang lebih jelas, kayak gitu. Mungkin nanti akan dapat treatment lebih lanjut di sana. Itu yang dipahami dulu, dan juga ya misalnya kalau kita bekerja sosial, kita harus mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman buat mereka yang teridentifikasi mengalami masalah mentalnya, baik mereka mau ODGJ maupun juga ODMK. Mungkin dari teman-teman yang di rumah sebagai calon pekerja sosial boleh di-note poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Bapak Uda, gimana tadi pendekatan hal yang terkena isu BHK, dan selanjutnya terkait masuk ke kehidupan dinamika masyarakat. Nah, mungkin menurut Bapak gimana cara mahasiswa agar terhindar juga dari mental, karena juga kita tahu banyak tekanan seperti dari tugas kuliah ataupun keluarga. Itu menarik ya. Satu buat teman-teman mahasiswa, cara untuk dapat menjaga kondisi mental tetap stabil itu kita harus punya strategi yang tepat. Itu satu. Sebenarnya tadi itu kamu harus punya mekanisme coping strategi yang tepat dan juga aman serta baik. Itu saya bilang kayak gitu. Kalau kamu ngerasa capek, kamu terapi boleh. Kamu sedih, kamu nangis boleh, nggak apa-apa. Nangis itu bukan nangis, tapi ada cara kita untuk mengeluarkan emosi kita, emosi negatif tadi. Tapi juga jangan berlebihan. Jangan sampai nangis yang kalau kata orang tuh sosok bukan yang sampai ya gitulah ya, pokoknya ngerti lah maksudnya ya. Jangan kayak gitu juga. Namun harus ngerti boundariesnya seperti apa. Kemudian itu juga jalan buat teman-teman. Penting banget juga buat teman-teman mahasiswa ini dapat menjaga dan juga saling menciptakan lingkungan yang baik, yang positif dalam teman-teman. Hal paling sederhana aja. Ini kalau boleh saya share karena ini kita bicara format KS ya. Saya tuh sangat paham banget kalau di kelas itu pasti paling sebel kalau misalnya ada orang yang pas sudah mau tiba-tiba, Pak, Bu saya mau nanya. Sering kayak gitu kan? Betul. Dan kemudian saudara pasti sering kena bully, sering diolok-olok sama teman sekitarnya kan. Nah itu adalah salah satu contoh dari membuat lingkungan yang buruk dan tidak nyaman. Kenapa yang cerita sedikit? Ini cerita di kelas saya dulu.
ketika saya mulai di Poltek atau STKS sekitar 10 tahun yang lalu, kelas kami ini sangat sadar bahwasannya kami harus menciptakan lingkungan yang baik, tidak boleh saling mengolok-olok dan harus support semuanya untuk sama-sama berkembang. Makanya setiap akhir sesi kelas kan biasanya dosen suka ini kan, siapa yang mau nanya, kami itu giliran, betul-betul semuanya gantian setiap hari itu, semuanya gantian. Jadi, ya harus kayak gitu. Even sampai gini, saya ingat banget satu kejadian ketika kami rasa kayaknya semuanya udah pada nanya, tapi kok kayaknya ada yang kurang ya, siapa yang belum nanya. Kami ingat namanya, oh si ini, kamu belum nanya, kamu sekarang nanya, ayo. Jadi aku nggak mau, tapi orangnya emang nggak mau, dia mau ngomong, saya nggak berani. Tanya nggak, gitu. Sama kayak gitu. Itu apa? Tanya dia jadi percaya diri gitu. Dan enak apa? Alhamdulillah di kelas saya tercatat kurang lebih di kelas kami yang tercatat Mapres itu ada 3 orang. 3 orang pernah masuk list Mapres. Saya nggak pernah Mapres. Tapi ya begitu. Mapres bukan Mapres. Tapi yang penting adalah kita betul-betul memahami juga dapat menginternalisasi nilai-nilai ketika pekerjaan sosial kehidupan kita. Gitu. Jadi buat teman-teman saya mau kasih pesan. IPK itu nggak penting, tapi IPK itu menentukan. IPK itu nggak penting, tapi dia menentukan. Dia dapat menentukan nanti kamu arahnya kemana. Kamu bisa dapat kerjaan dulu atau itu dari mana IPK kita lihat. Tapi itu pastinya juga IPK itu bukan segalanya. Ada yang lebih penting daripada IPK. Apa coba? Bangun jaring, relasi, upgrade skills. Kamu ikut TOEFL, kamu ikut IELTS, kamu ikut sertifikasi ini, sertifikasi itu. Kamu harus tingkatin value kamu ikut kegiatan fellowship keluar, itu yang penting juga dimiliki selain IPK kamu gede. Karena ketika IPK kamu gede, tapi kamu nggak punya value itu akan nol besar. Itu katanya bukan nol besar sih, lebih tepatnya seperti dia tidak bisa kemudian jadi pegangan kampus itu. Itulah makanya kenapa jadi mahasiswa itu ya jangan kupu-kupu asalnya gitu. Iya. Tapi itu jangan kura-kura juga. Harus ada Yang baik apa tuh, Pak? Harus balance gitu. Karena kalau misalnya gini, kamu buat apa terus, tiap hari pulangnya malam gitu, tapi tidak menghasilkan apa-apa, nah itu ya. Kalau kamu mau kura-kura juga, itu betul-betul make sure bahwa outputnya jelas, goalsnya jelas. Gitu. Karena gini, kalau teman-teman pernah dengar, oh iya dapat kerjaan mah enak, karena apa? Si itu mah enak, dia punya orang dalam, kayak gitu. Orang kayak gitu, kan ada gini, ada kesan seperti bilang itu tidak adil, kan? Tapi kemudian saya coba dalami lagi, ternyata ada maksud tertentu yang dibalik itu sebenarnya. Karena gini, ternyata lembaga-lembaga baik NGO maupun perusahaan ketika mereka ngambil pegawai itu pasti mereka mencari orang yang minimal orang tuh tahu itu gimana sih, karena itu orang tuh nggak mau beli coaching dalam kamu. Makanya kenapa referensi itu penting. Saya pernah dulu ceritanya, saya dulu pernah mau coba apply ke satu NGO internasional, saya nggak mau nyebutin apa. Tapi ketika saya ngisi form untuk apply, tiba-tiba dia nanya, apakah Anda mengenal salah satu pegawai yang bekerja di sini? Kalau kenal, sebutin namanya siapa, posisinya apa. Sampai gitu, ada form seperti itu. Formnya ada, gitu. Dan kemudian saya ngobrol, katanya itu adalah cara mereka untuk mengakses bagaimana si kandidat. Gitu. Karena kan gini, karena mereka itu ingin make sure bahwasannya kami akan dapat anggota tim yang sesuai dengan value kami, gitu. Gak cuma sekedar pintar, orang pintar banyak, tapi cari orang bisa kerja sama, nah itu kayak gitu. Jadi makanya penting juga teman-teman mahasiswa nih untuk dapat meningkatkan value.
kayak kamu tinggal ke masjid tapi kamu nggak punya skill apa-apa, kamu nggak punya link di jaring itu susah banget. Sekarang orang mencari pegawai itu juga dilihat dari skill, bukan hanya dari Betul itu. Jadi gini, kemudian orang dalam itu kemudian bukannya tanda kutip masukin dia enggak, tapi itu jadi referensi. Oh kalau sini tuh begini orangnya, dia kayaknya bisa cocok kita untuk begini, tapi ada sih begini. Gitu. Pertanyaan terakhir ini mungkin pesan atau himbauan yang bakal kamu udah sampaikan kepada mahasiswa khususnya bahwa mental health itu seperti itu. Ya, betul-betul mahasiswa satu harus dipahami bahwasannya menjaga kondisi mental health kita tetap stabil itu amat sangat penting sekali. Karena dengan kondisi mental health yang stabil kita dapat mengarungi dan juga menjalankan berbagai aktivitas kita dengan baik. Harapannya seperti itu. Jadi sangat penting sekali faktor mental health dalam hidup. Dan makanya selalu make sure teman-teman punya lingkungan itu. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa tidak punya lingkungan itu, apa yang harus dilakukan? Coba ciptakan lingkungan itu. Makanya teman-teman, saya selalu mendorong teman-teman siapa itu minimal harus punya teman curhat. Karena punya teman curhat seperti itu untuk membantu kita cari tempat stabil. Dan juga teman-teman, kalau ada biasa teman-teman yang merasa sedang punya kondisi tertentu, saya tidak bosan-bosannya untuk bilang teman-teman harus mencari pertolongan profesional karena itu sangat penting sekali. Jangan melakukan self diagnosis karena self itu sangat berbahaya. Apalagi kalau sampai teman-teman, sorry ya, kadang-kadang ada yang begini, jangan tahu saya tuh ternyata bipolar kayak gini-gini, ada yang memilih untuk beli obat-obatan sendiri. Yang sebetulnya itu nggak bisa ya. Cuman ya dikhawatirkan ada sekarang nggak lulus seperti itu. Itu beberapa saran saya dan khususnya buat teman-teman mahasiswa secara umum. Tadi saya bilang jadi kupu-kupu itu nggak boleh, tapi jadi kura-kura juga nggak cukup. Gitu. Kalian harus menguatkan diri kalian dengan berbagai skill, keterampilan, pengetahuan, dan juga jangan lupa bangun jejaring. Itu penting banget buat nanti kalian ketika mau menjelang lulus. Ini seperti itu dari saya dan buat teman-teman Pemkasos. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman BEM udah undang saya. Semangat sekali untuk bisa berbagi dengan alma mater sendiri. Karena walaupun saya sekarang bertugas di kampus lain, tapi tetap saya adalah universitas dan saya bangga dengan kampus saya. Baik sekalian teman-teman, pembahasan pada hari ini mengenai pentingnya mental health bersama narasumber kita Bapak Uga selaku dosen Universitas Sunda dan alumni juga dari Komunitas Kesejahteraan Sosial Bandung. Mungkin saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Uga atau Pak Uga menjadi narasumber pada hari ini. Banyak banget wawasan yang dapat aku ambil karena dari aku juga minim banget pengetahuan terkait dengan mental health. Terima kasih juga kepada Senang bisa sharing saya. Oke, mungkin sekian podcast episode kita pada kali ini. Terima kasih juga buat